Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Bapak Ozairi, dengan materi metode penelitian informatika. Baik, di awal pertemuan ini saya akan mengulas konsep dasar tentang penelitian. Bagaimana adik-adik sekalian, sebagai kontrak kuliah kita di awal, kemarin Komting ketua kelas sudah saya panggil bahwa persentase nilai yang akan digunakan adalah absensi 10%, tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Nah, model pembelajaran kita sementara adalah daring, tapi kalau kondisi sudah normal kita akan tatap muka dengan mengulang apa yang sudah kita sampaikan. Baik, materi pertama, yang pertama adalah definisi penelitian, kedua adalah jenis-jenis penelitian, filsafat penelitian, pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika penelitian. Adik-adik sekalian, kalau kita pahami secara definitif, penelitian itu adalah suatu metode studi melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap satu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah. Itu disampaikan oleh Hilwe tahun 1956. Yang kedua, penelitian juga adalah proses investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dari satu proposisi hipotesis mengenai hubungan tertentu antar fenomena. Ini disampaikan oleh Kerliger tahun 1986. Terus berkembang pada tahun 1999, Indrianto dan Supomo menyampaikan bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan untuk mengetahui sesuatu yang berupa fakta-fakta dan fenomena alam. Dan saya sendiri mendefinisikan bahwa penelitian itu adalah proses tahapan ilmiah yang diuji kebenarannya dengan tujuan untuk memberikan kontribusi nyata untuk kehidupan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan. Itu versi Pak Ozairi sendiri. Dan next, kalau kita lihat dari sisi jenis-jenis penelitian. Yang pertama, penelitian menurut tujuan. Penelitian menurut tujuan itu ada dua. Yang pertama adalah penelitian terapan, yang kedua adalah penelitian dasar. Sedangkan jenis yang kedua menurut metode. Ada metode berdasarkan survei, ada berdasarkan penelitian terhadap sejarah, penelitian eksperimen, penelitian naturalistik, policy research, dan action research. Yang ketiga, penelitian menurut tingkat eksplanasi. Ada penelitian deskriptif, ada komparatif, dan asosiatif. Yang keempat yaitu penelitian menurut jenis data dan analisisnya. Kalau kita lihat dari sisi definisi pengetahuan, pengetahuan itu adalah fakta bahwa informasi dan kemampuan yang diperoleh melalui pengalaman atau pendidikan. Biasanya pemahaman seseorang itu secara teoritis maupun praktis dipengaruhi dari pengalaman-pengalamannya. Fakta yang kedua bahwa informasi dan kesadaran atau pengenalan yang diperoleh dari pengalaman menghadapi satu fakta atau situasi yang berbeda. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sisi pendekatan filsafat, bahwa filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau kelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Ciri-cirinya orang yang berfilsafat itu biasanya berpikir menggunakan disiplin berpikir yang tinggi, berpikir secara sistematis, menyusun satu skema konsepsi dan menyeluruh. Nah, beberapa ajaran filsafat ada yang materialisme, idealisme, realisme, pragmatisme. Nah, ada beberapa manfaat filsafat dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai dasar dalam bertindak, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, untuk mengurangi salah paham dan konflik, atau
untuk bersiaga dalam perubahan situasi perkembangan zaman. Nah, kalau dari sisi pendekatan ilmu pengetahuan, bahwa penelitian itu ilmu pengetahuan itu adalah kajian sistematis yang menggunakan observasi, eksperimen, pengukuran terhadap fenomena alam, sosial, bidang keahliannya. Jadi kalau kita lihat dari sisi klasifikasinya, ada bidang eksakta atau bidang deskriptif. Nah, adik-adik sekalian, tentunya kalau berbicara tentang penelitian ada juga satu teknologi namanya. Maka kalau kita lihat dari sisi pendekatan teknologi, itu adalah aplikasi ilmu pengetahuan terutama untuk tujuan komersial dari industri, teknologi yang sangat erat dengan ilmu pengetahuan dan rekayasa. Kalau kita lihat bahwa perbedaan metode ilmiah dengan metode non-ilmiah itu terletak pada ketepatannya, reduplikasinya, generalitasnya, hasil ujinya, ini teruji apa tidak, ini bisa dipertanggungjawabkan apa tidak berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Nah, adik-adik sekalian, yang paling penting dan terpenting adalah bahwa dalam penelitian itu ada etika. Bahwa etika itu mencakup norma untuk berperilaku, memisahkan sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Bahwa etika penelitian itu meliputi kejujuran, integritas, ketelitian, keterbukaan, penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual manusia, penghargaan terhadap kerahasiaan sesuatu, publikasi yang betul-betul terpercaya, pembinaan yang konstruksif, tanggung jawab, legalitas, kompetensi, dan seterusnya. Itu adalah etika-etika dalam penelitian, sehingga adik-adik sekalian memahami konsep tentang metodologi penelitian itu perlu memahami tentang apa itu definisi penelitian, apa itu kaedah-kaedah dalam penelitian, yang terakhir adalah etika dalam sebuah proses penelitian. Simpulannya adalah bahwa penelitian adalah sebuah karya manusia yang diuji oleh pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, penelitian yang baik disusun melalui etika. Yang ketiga, dasar dari penelitian adalah kejujuran untuk memecahkan masalah. Yang keempat, penelitian memiliki dampak dan manfaat bagi manusia atau ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, setiap insan manusia oleh Allah SWT diberi naluri sebagai peneliti. Demikian adik-adik sekalian pengantar tentang metode penelitian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa Anda pahami, dan nanti kita akan lanjutkan kepada sesi berikutnya. Terima kasih.